Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adelia Hotimah Nugraha. Pada video kali ini kita akan membuat sistem penguat instrumentasi berbasis operasional amplifier menggunakan LT-Spice. Ini merupakan rangkaian HPF pasif dan sebelah kanan ini merupakan 3 rangkaian HPF pasif yang disatukan. Lalu kita akan merunning-nya. Yang pertama kita uji dulu inputnya. Kita bisa klik di sini, menghasilkan puncak sinyal 5 sampai negatif 5. Lalu kita akan menambah kurvanya untuk menguji output. Ini menghasilkan yang sama, berarti sinyal input ini akan diloloskan oleh HPF. Lalu kita akan uji rangkaian sebelah kanan ini. Kita tambah kurva. Kita bisa klik di sini. Ini juga menghasilkan yang sama seperti output pada rangkaian bagian kiri dan input, dengan berarti ini tidak ada yang diblok. Lalu kita akan mengubah frekuensi menjadi 0,001 dan rangkaian kanan pun kita ubah frekuensinya sama 0,001. Lalu kita ubah juga batas waktunya menjadi 10 kilosekund. Kita merunningnya kembali. Pada input ini tetap puncak sinyalnya 5 sampai negatif 5. Lalu pada output ini turun, yang asalnya 5 menjadi sekitar 0,8. Ini artinya terblok. Lalu pada rangkaian bagian kanan ini, berarti kurvanya ini lebih kecil, yaitu rentangnya sekitar 30 mV. Artinya ini benar-benar terblok. Lalu selanjutnya adalah LPF pasif. Yang sebelah kiri ini merupakan satu rangkaian LPF pasif dan sebelah kanan ini merupakan 3 rangkaian LPF pasif yang disatukan. Lalu kita merunningnya. Seperti biasa kita uji dulu inputnya. Kita klik di sini. Ini menghasilkan puncak sinyal 5 volt sampai negatif 5 volt. Lalu kita akan menambah kurvanya untuk menguji output. Ini terjadi penurunan karena resistor, tetapi penurunan di sini tidak signifikan. Lalu kita menambah lagi kurvanya untuk menguji output rangkaian sebelah kanan. Kita klik di sini. Nah, ketika kita menggunakan 3 rangkaian LPF ini menghasilkan nilai yang lebih turun, yaitu sekitar di bawah 1,5 volt. Ini di sini. Jadi untuk lebih baik itu kita menggunakan satu rangkaian saja, karena seperti yang kita lihat di sini, dengan menggunakan 3 rangkaian yang disatukan ini hasilnya tidak bagus. Nah, kemudian kita akan mengubah frekuensinya menjadi 10 Hz. Bagian kanan juga kita ubah.
Kita running kembali. Nah, di sini menghasilkan tetap pada 3 rangkaian RC ini mengalami penurunan. Lalu kita ubah lagi frekuensinya menjadi di atas frekuensi ambang, itu kita ubah menjadi 100 Hz. Kita running kembali. Nah, di sini menghasilkan amplitudo sekitar 1,4 volt, dan pada rangkaian bagian kanan ini menghasilkan 100 mV. Ini sudah sesuai dengan teori karena terjadi pemblokan sinyal. Selanjutnya, ini adalah rangkaian penguat instrumentasi secara lengkap. Pada rangkaian ini terdapat 2 buah input, yaitu input elektroda 1 dan input elektroda 2. Kedua input ini masuk ke penguat non-inverting. Lalu yang membedakan elektroda 1 dan elektroda 2 ini yaitu pada amplitudonya. Di input elektroda 1 ini menggunakan amplitudo 1 mV, sedangkan input elektroda 2 ini menggunakan amplitudo 2 mV, sedangkan frekuensinya sama-sama 20. Lalu input ini masuk ke penguat non-inverting. Kedua input ini masuk ke penguat non-inverting. Perbandingan nilai RI dengan RF ini 1 berbanding 9. Kemudian masuk ke op-amp subtraktor, yaitu pengurangan. Lalu masuk ke rangkaian HPF aktif. Di sini menggunakan 3 rangkaian CR. HPF ini tipenya aktif, maka digunakan penguat non-inverting lagi, dikuatkan 10 kali. Lalu kemudian masuk ke rangkaian LPF aktif. Di LPF aktif ini terjadi penurunan, yang awalnya 100 mV ini menjadi turun. Kemudian dikuatkan kembali oleh rangkaian penguat non-inverting. Lalu masuk ke rangkaian level shifter. Di sini akan digeser posisinya, yang awalnya bernilai positif negatif, maka ketika menggunakan level shifter ini, semua sinyalnya akan bernilai positif. Pada rangkaian level shifter ini juga terdapat
penguat non-inverting. Lalu kita akan merunning-nya. Seperti biasa kita akan menguji inputnya dulu. Yang pertama ini elektroda 1. Nah, ini menghasilkan 1 mV dan negatif 1 mV. Lalu kita uji juga pada elektroda 2 menghasilkan 2 mV sampai minus 2 mV. Lalu kita akan cek penguatnya dari kedua input ini. Yang ini untuk elektroda 1 kita cek. Lalu yang atas untuk elektroda 2. Kita bisa klik di sini. Ini menghasilkan 10 mV dan elektroda 2 menghasilkan 20 sampai negatif 20 mV. Lalu kita akan mengecek output dari subtraktor. Kita dapat mengkliknya di sini. Output dari subtraktor ini menghasilkan sekitar 10 mV sampai negatif 10 mV. Ini sudah sesuai dengan teorinya. Lalu kita akan mengecek keluaran dari HPF. Kita buat kurva baru. Lalu kita klik di sini. Nah, ini terjadi penurunan tetapi tidak signifikan. Kemudian diperkuat oleh non-inverting sebesar 10 kali. Nah, ini terjadi kenaikan sudah sesuai teori yang tadinya 10 mV ini diperkuat 10 kali menjadi sekitar 100 mV. Lalu kita cek pengeluaran dari HPF. Kita dapat klik di sini. Nah, ini terjadi penurunan tetapi tidak signifikan, yaitu sekitar lebih dari 80 mV yang tadinya 100 mV. Lalu diperkuat lagi oleh non-inverting. Nah, ini menghasilkan sekitar 0,8 volt. Lalu kita masukkan ke dalam level shifter. Kita klik di sini. Nah, keluaran dari non-inverting ini merupakan input dari level shifter. Di sini masih ada nilai negatifnya, yaitu dari 8 volt sampai negatif 8 volt ini masih terdapat nilai negatifnya, maka ketika masuk ke dalam level shifter ini akan bernilai positif. Nah, di sini kurang dari negatif 6 volt sampai sekitar 2,4 volt. Di sini sudah positif semuanya. Jadi level shifter ini merubah sinyal yang awalnya bernilai positif negatif ini menjadi bernilai positif semuanya. Lalu kita akan membuat grafik baru untuk keluaran dari non-inverting 2 kali. Nah, jadi kurva yang atas ini merupakan 2 kali dari kurva yang bawah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.